Halo, Assalamualaikum, Selamat Mbak. pagi. Mm-mm. Iya, iya, iya. Waalaikumsalam. Mohon maaf ya, Bu Ida, tadi ada urusan penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Ida. Selamat siang, Bu Puji. Nah, Eh, bagaimana hari ini kabarnya, Bu Ida? Suasananya Ayah agak apa-apa pusing nih? ini. Pusing saya, Bu. Kenapa? Rasanya berat Pusing-pusing kenapa, sekali. Bu? Em, Gini, Bu. Sebelumnya saya minta maaf ya karena sudah mengganggu waktunya Bu Puji. Eh, Kira-kira Bu Puji ada waktu nggak ya untuk saya ajak bicara? Oh, tentu saya masih banyak waktu luang untuk Ibu Ida mencurahkan apa keluh kesahnya hari ini. Oke. Apa kira-kira ini hari ini mau Sebelumnya cerita kita apa? duduk dulu yuk Bu, di perpustakaan biar lebih tenang, biar lebih rileks gitu, dan Iya, juga iya, iya. bisa berbicara secara leluasa. Mari Bu. Oke, oke, oke. Iya, yuk silakan yuk. Ini Gini ada Bu. tadi saya sama murid-murid ada rujak-rujak sedikit, Bu. Ini masih ada mangga, masih ada jambu. Di sambil-sambil dulu, Bu, enggak apa-apa. Supaya pikiran kita itu lega itu. Ya, enak ya Silakan. Bu, makasih ini agak terasa lebih masak rasanya. Oke. Iya, iya, Jadi saya santai-santai lebih dulu semangat saja. nih Bu untuk bicara sama Ibu. Gini nih Bu, saya itu ingin membicarakan tentang masalah yang saya hadapi. Eh, saya itu eh, punya teman gitu ya. Di sekolah saya itu sebenarnya sudah ada praktik baik yang sering dilakukan di sekolah. Seperti misalnya Asmaul Husna, setiap pagi pukul 7 harus sudah berbaris di halaman, kemudian membaca Asmaul Husna bersama-sama. Tapi yang saya keluhkan itu kenapa setiap pelaksanaan praktik baik yang dilakukan itu rekan-rekan saya atau rekan sejawat itu masih belum bisa mengikuti dengan baik secara kompak begitu. Ada yang mengikuti, ada yang tidak. Nah, itu yang ingin saya keluh kesahkan hari ini, Ibu. Hmm, apa sebelumnya Bu Ida sudah bercakap-cakap dengan teman atau ngobrol-ngobrol biasa? Misalnya bertanya, kok tiap pagi kok saya lihat kelas sebelah kok masih antang tidak melaksanakan kebiasaan budaya-budaya positif setiap pagi. Apa sudah melakukan seperti itu, Bu? Itu tuh di semua kelas dari kelas 1 sampai 6 di halaman Hmm. yang tidak ada di halaman tuh maksudnya teman-teman dari teman-teman sejawat gitu. Hmm. Terus nanti misalnya ya Bu ya, posisi Ibu ini di sini tuh sebagai guru senior atau guru junior atau masih baru di sekolah Nah, Ibu. posisi saya itu di sini sebagai guru yang dikatakan eh, senior tapi belum sepenuhnya senior karena masih apa namanya? Saya termasuk kalau dikatakan senior enggak juga. Saya juga termasuk muda, tapi masih ada yang lebih junior lagi di bawah saya. Cuma saya sebagai guru junior juga, termasuk saya termasuk junior, sedangkan senior itu sudah bagus yang senior bu, yang tua-tua itu senior tuh malah sudah disiplin. Yang justru yang menjadi masalah itu yang muda-muda tadi belum ada kesadaran dirinya untuk melakukan kegiatan praktik baik di pagi hari itu. Nah, tujuan yang Ibu Ida harapkan nanti itu seperti apa? Tujuan Nah, akhirnya setelah oke. nanti teman-teman melaksanakan budaya-budaya yang baik itu bagaimana Bu? Tujuan Nah, Ibu Ida. tujuan akhirnya itu sebenarnya ingin menjaga kedisiplinan mereka, kekompakan, rasa tanggung jawab, rasa kesadaran sosial di antara kami gitu dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami sebagai guru, memberi teladan pada anak didik kami. Itu sebenarnya begitu, Bu. Dalam melaksanakan atau menjalankan praktek baik yang ada di sekolah.
begitu. Itu tujuan saya sehingga Hmm. kami kami itu menjadi guru yang saling bersinergi, saling menguatkan. Itu tujuan saya seperti itu, saling sama-sama atau kompak dalam meningkatkan ini loh pembelajaran sekolah kita gitu bersama-sama gitu loh. Jadi tidak hanya beberapa guru saja yang sudah melakukan ini sehingga yang lain ya sudahlah karena sudah dilakukan ya sudah terwakili begitu. Ada tidak gangguan, hambatan yang masih menghalangi pikiran Bu Ida untuk menerapkan apa yang ingin Ibu capai? Gangguan itu berasal dari tadi Bu, kesadaran diri mereka yang mereka itu belum memiliki kesadaran diri. Oh ini tugas saya, memberi contoh pada anak didik saya. Walaupun mungkin hari ini bukan piket saya, tapi saya tetap ikut andil dalam melakukan kegiatan itu. Seperti itu. Nah, rencana yang ingin Ibu Ida harapkan nanti untuk mencapai tujuan itu bagaimana? Nah, di sini tuh Rencananya saya kira-kira. gini Bu, saya tuh punya rencana. Saya ingin membuat suatu keyakinan sekolah bagi Bapak Ibu guru yang junior, baik yang junior maupun senior, itu untuk melakukan kolaborasi membuat keyakinan sekolah yang mana harus secara sadar mereka itu ingin melakukan atau bertanggung jawab pada hal yang praktek baik-baik yang dilakukan di sekolah. Jadi tidak ada lagi iri atau iri dengan teman karena sudah melakukan, dia merasa sudah lepas, tidak perlu melakukan itu lagi. Jadi rencana saya membuat keyakinan kelas bersama yang mana kami semua sadar akan melakukan hal itu sesuai tanggung jawab kami. Jangka waktu yang Ibu Ida harapkan ini supaya tujuan tercapai itu kapan? Jangka waktunya. Jangka waktunya saya pikir tahun ajaran baru ini saya akan mulai untuk melakukan koordinasi dengan pemangku sekolah, yaitu kepala sekolah. Kemudian nanti saya mengusulkan seperti itu program itu untuk membuat keyakinan kelas sekolah bersama sehingga nanti bisa dikolaborasikan dengan teman sejawat. Nah, misal nih Bu Ida ya, nanti kan suatu saat itu berjalan, sudah lancar, sudah bagus, sudah menerapkan, tiba-tiba ada gangguan kecil-kecil. Nah, bagaimana Bu Ida ini mengantisipasi misalnya gangguan-gangguan? Mungkin sudah bosan atau bagaimana? Gimana ya Bu ya kalau bosan ya? Mungkin gini Bu, mungkin ya namanya juga program, mungkin ada saatnya mungkin mereka agak malas lagi. Nah mungkin nanti untuk mengatasi itu kita buat seperti kayak pemantauan tiap bulan lah, nggak harus tiap minggu, tiap bulan nanti dalam 1 bulan itu ada sebuah seperti reward gitu bagi Bapak Ibu guru yang sudah disiplin, mungkin diberikan reward tertentu. Bagi yang belum disiplin tetap ada rewardnya ataupun sebuah peringatan seperti itu. Nah, ini untuk komitmennya Bu Ida nanti untuk melancarkan rencana Bu Ida kan biasanya kita sudah merencanakan nih ya. Kadang-kadang kita sendiri ini yang agak sudah lelah atau bagaimana. Komitmennya Bu Ida supaya ini tetap berjalan lancar bagaimana? Komitmennya. Komitmen saya untuk program ini agar berjalan lancar adalah saya akan terus tetap mengupayakan program ini, kemudian kita saling mengingatkan antara teman sejawat satu dengan yang lain, saling mengingatkan jika memang ada di antara salah satu dari kita yang merasa sudah ada di down, di bawah, kurang semangat lagi, kita saling menguatkan. Dan begitu juga saya, jika ada teman yang misalnya sudah berada, dan ayo kita memberikan semangat, saling memberikan semangat satu sama lain. Tadi sudah melibatkan rekan sejawat, sudah melibatkan berbagai pihak yang terkait, terutama kepala sekolah untuk mendukung suatu pembelajaran dari Bu Ida. Nah, dari sini nanti tindak lanjutnya dari sesi kita bercakap-cakap
tukar pikiran. Nanti dari sini tindak lanjut Bu Ida apa yang harus dilakukan Em, dari sesi ini? Mungkin saya di sini kan sudah ada programnya, sudah melibatkan teman sejawat, juga kepala sekolah. Mungkin tindak lanjutnya adalah kita nanti dalam sebuah program ini membentukkan keyakinan kelas ini, kita harus membentuk sebuah penanggung jawab atau struktur organisasi gitu ya, dari kegiatan, setiap kegiatan gitu, sehingga kita membuat secara bergilir gitu. Jadi membuat tugas sebagai penanggung jawab itu secara bergilir, sehingga setiap rekan atau setiap guru itu memiliki tanggung jawab sebagai penanggung jawab. Seperti itu. Ya, bagus. Bu Ida sudah menemukan solusi yang ingin dicapai. Jadi nanti kita lihat untuk selanjutnya kita berbincang-bincang lagi apakah yang Ibu rencanakan ini sudah berhasil. Ya Bu Ida, sudah bagaimana perasaannya? Rasanya agak plong. Apalagi ditambah hari ini Bu Puji menyiapkan project, udah tambah seger lagi. Iya, sama-sama Bu Ida. Terima kasih ya Bu Puji udah memberikan waktu sehingga memberikan gambaran buat saya untuk menemukan solusi ini tadi, kemudian membuat hari ini lebih plong daripada sebelumnya. Saya berharap nanti jika memang sudah saya laksanakan, saya berharap Bu Puji bersedia lagi untuk bercakap-cakap kembali dengan saya. Terima kasih atas waktunya Bu Puji. Selamat Sama-sama. Saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.